Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 PS. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sejarah minat, yaitu di bab 1 di tema yang pertama, yaitu manusia dan sejarah. Di dalam slide yang pertama ini sudah saya tampilkan beberapa gambar. Yang atas itu adalah beberapa contoh konsep yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Kita lanjutkan konsep pembelajaran yang kedua adalah, atau di slide yang kedua ini adalah tentang konsep sejarah. Jadi konsep sejarah tidak bisa terlepas dari 3 hal, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia merupakan subjek utama dan juga merupakan objek dalam peristiwa sejarah. Jadi kalau bukan manusia, berarti dia bukan merupakan peristiwa sejarah. Jadi saya ulang lagi bahwa sejarah itu membahas manusia sebagai pelaku utama dalam sejarah. Kemudian konsep ruang. Ruang adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai tempat terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Kemudian konsep yang ketiga adalah waktu. Pembelajaran utama dalam sejarah adalah selalu terkait dengan waktu. Jadi dalam konteks sejarah, waktu itu ada 3, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Oke, kita lanjutkan. Keterkaitan manusia, ruang, dan waktu. Ini saya jelaskan tadi bahwa yang pertama, manusia selalu ada keterkaitan dalam ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang adalah segala sesuatu yang ditempati. Waktu adalah segala sesuatu yang dapat mengubah situasi dan kondisi di ruang secara perlahan. Hubungan manusia dengan ruang adalah di mana peristiwa sejarah terjadi dan di mana manusia dapat berinteraksi sehingga menghasilkan sejarah, besar maupun kecil. Waktu adalah tempo sejarah, tempo lampau yang membuat peristiwa tersebut dapat dikatakan sejarah atau masa lampau. Kita lanjutkan. Ketika membahas sejarah, maka kita harus dihadapkan pada suatu ciri-ciri utama sejarah. Tidak semua peristiwa itu dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah menganut ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri utama sejarah adalah unik. Unik artinya peristiwa sejarah hanya terjadi 1 kali dan tidak pernah berulang. Istilahnya adalah ain malik. Jadi sejarah itu tidak ada yang namanya sejarah berulang. Kalau ada sejarah berulang itu adalah kesamaan proses. Kalau peristiwanya tidak pernah sama. Yang kedua, ciri utama sejarah adalah abadi.
Abadi ini diartikan sebagai peristiwa yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Contohnya adalah latar yang ada di belakang slide ini. Ini adalah contoh terjadinya misalkan revolusi Amerika. Jadi revolusi Amerika itu akan selalu dikenang. Dan peristiwanya seperti itu, tidak akan nanti ada peristiwa revolusi Amerika yang kedua. Kemudian ciri utama sejarah yang berikutnya adalah penting. Penting artinya bahwa peristiwa sejarah itu mempunyai arti dalam menentukan nasib banyak orang. Contoh di Indonesia yang termasuk peristiwa sejarah misalkan proklamasi kemerdekaan. Kenapa proklamasi itu penting? Karena proklamasi itu menentukan nasib banyak orang, nasib masyarakat Indonesia. Sehingga dikatakan proklamasi termasuk peristiwa sejarah. Jadi sebuah peristiwa dikatakan sebagai peristiwa sejarah manakala mencakup 3 ciri-ciri ini, yaitu unik, abadi, dan penting. Next. Kita pelajari berikutnya tentang pengertian sejarah. Yang pertama, pengertian sejarah menurut istilah yang ada di berbagai negara. Yang pertama, sejarah dari bahasa Arab, artinya syajaratun. Syajaratun artinya pohon. Dalam bahasa Arab, pohon diibaratkan atau sejarah diartikan seperti sebuah pohon. Artinya, sejarah menceritakan atau mengisahkan dari dinasti paling awal, atau kita artikan sebagai akarnya, kemudian tumbuh batang, kemudian ranting, menjadi bunga, dan seterusnya. Itu artinya bahwa pembentukan dinasti itu dimulai dari akar, jadi pendiri dinasti, kemudian anaknya, kemudian cucunya berkembang dari sebuah silsilah, itulah yang namanya nanti menjadi sejaratun. Kemudian dalam bahasa Inggris, history artinya masa lampau. Dari bahasa Yunani artinya orang pandai atau belajar. Dari bahasa Belanda, Geschiedenis artinya yang telah terjadi. Dari bahasa Jerman, Geschichte artinya sesuatu yang terjadi. Next. Kemudian ini ada beberapa pengertian sejarah menurut para ahli sejarah, baik itu ahli dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin mengatakan sejarah bahwa ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Yang kedua, Osman Abdul Ghani berpendapat bahwa sejarah adalah disiplin ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat kemanusiaan di masa lalu beserta kejadiannya. Kemudian menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah sebuah kisah dari setiap perubahan yang telah terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Menurut W.J.S. Purwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah itu terdiri dari 3 arti. Yang pertama, asal-usul atau keturunan berupa silsilah, kejadian yang benar-benar sudah terjadi, dan pengetahuan beserta kejadian yang terjadi di masa lampau. Aristoteles, ini salah satu filsuf, ahli filsafat Yunani, menyatakan bahwa sejarah adalah berasal dari kata historia yang berarti tentang gejala alam tersusun baik kronologis maupun tidak. Kemudian Bapak Sejarah Dunia Herodotus menyatakan bahwa sejarah adalah
tidak berkembang dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh manusia. Ibnu Khaldun mencatatkan bahwa sejarah adalah sebuah catatan terdahulu dari manusia, kelompok atau organisasi masyarakat tentang apa yang pernah terjadi. Oke, di bagian akhir ini dari sedikit video yang saya sampaikan tentang terkait konsep manusia, ruang, dan waktu. Tentunya di dalam kehidupan kalian pernah mengalami sebuah peristiwa yang paling berkesan, yang mungkin bahkan peristiwa itu bisa mengubah kehidupan kalian. Di bagian akhir ini, coba kamu cari sebuah peristiwa tersebut dalam sebuah bentuk tulisan yang di dalamnya memuat unsur where. Where ini di mana tempatnya, kemudian when, kapan, kenapa peristiwa itu terjadi, peristiwa apa, dan bisa dikembangkan dalam sebuah tulisan paling tidak atau minimal 1 halaman. Ini bisa ditambah juga dengan unsur 5W dan 2H itu ya. Kemudian untuk teknik pengumpulannya dalam bentuk PDF. Kemudian dituliskan filenya, file PDF tadi dengan format mapel. Kemudian nama, bulan kelas berapa. Contohnya seperti ini. Mapelnya sejarah minat, namanya Aan, kelas 10, kelas 10 IPS 1. Nanti bisa dikirimkan ke alamat email saya di sini ya. Ini bisa dikirimkan di sini. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat dalam pembelajaran di rumah. Jangan mudah putus asa. Mari kita tetap jaga kondisi kesehatan kita di masa pandemi ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.